Tes, tes. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Lia. Pause nggak bisa pause ya? Nggak bisa pause atau suaranya hilang ya? Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu anzilhumul jannata urithumuha bima kuntum ta'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah segala pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Segala kenikmatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sekali di dunia ini, Allah masih memberikan kita nikmat, banyak sekali kenikmatan. Kalau kita hitung-hitung, tidak akan bisa terhitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa terhitung. Tidak akan bisa. Karena memang tugas kita bukan menghitung dari nikmat Allah, tapi untuk mensyukurinya. Qaulun wa fi'lun, dengan ucapan dan perbuatan. Bersyukur terhadap nikmat, salah satunya adalah Allah memberikan kita nikmat sehat. Sehat ini hal yang paling penting. Kalau diri kita sudah sakit, mau apapun tidak bisa. Terhalang, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, sehat itu sangat penting. Apalagi di masa pandemi, di masa wabah COVID-19 saat ini, kita tahu dunia sedang dicoba dengan wabah COVID-19, termasuk ya di Indonesia. Saat ini Allah begitu mencoba kesabaran kita, ketabahan kita, dengan kita bisa menjaga kesehatan. Dan alhamdulillah bagi kita yang bisa menjaga kesehatan, terhindar dari wabah mara bahaya, ini termasuk Allah yang mengqadar, yang memberi. Termasuk nikmat dari Allah. Dan harus kita syukuri nikmat sehat ini. Kemudian kita juga harus bersyukur terhadap ketetapan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita menetapi keimanan. Hati kita masih beriman kepada Allah, masih punya keimanan yang kuat, yang mantap. Keimanannya tidak tergoyahkan. Karena iman ini, hidayah Islam ini, hanya Allah yang memberi, dan manusia tidak bisa kuasa atau tidak memiliki kuasa untuk menghendaki si A, si B mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah, itu tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun untuk mengajak saudaranya iman pun yang mengqadar hanya Allah. Nabi Muhammad tidak bisa memberi keimanan, bisanya mengajak. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sungguh engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, yaitu petunjuk keimanan, kepada orang yang kamu kasihi. Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberi keimanan kepada orang yang kamu cintai, yang kau kehendaki, tidak bisa. Akan tetapi Allah lah yang memberi keimanan, Allah lah yang memberi hidayah sesuai kehendaknya Allah, sesuai yang Allah kehendaki. Maka kan pada ceritanya zaman dulu, Nabi Muhammad ingin sekali mengajak pamannya yang bernama Abu Thalib untuk beriman. Tapi karena Allah tidak menunjukkan hidayah, keimanannya tidak akan bisa. Ini berarti apa? Berarti kita harus sangat bersyukur karena kita menjadi orang iman. Kita termasuk orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita syukuri. Dan yang terpenting lagi adalah kita juga bersyukur kepada Allah atas pemberian rezeki. Rezeki itu banyak sekali. Tidak hanya harta, tidak hanya tahta. Karena rezeki itu, pertolongan itu tidak hanya berupa rezeki. Jadi pertolongan itu tidak hanya berupa rezeki. Kalau pertolongan itu hanya berupa rezeki, harta, maka Nabi Muhammad pun adalah hamba Allah yang tidak mempunyai harta.
atau tidak menjadi orang kaya. Apakah Nabi Muhammad itu orang yang tidak ditolong? Kan tidak. Maka kita harus belajar bahwasanya kita itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Bukan berarti jika kita rezekinya itu kurang, rezekinya pas-pasan, oh berarti kita tidak ditolong oleh Allah. Tidak. Pertolongan Allah itu datang dari mana saja. Tidak hanya dari materi harta saja. Kemudian, kalau kita sudah mendapatkan harta yang Allah berikan kepada kita, mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, ini pun ada kewajiban dari harta tersebut. Ada kewajiban dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kewajiban harta itu apa sih? Jadi kewajiban harta itu ada beberapa. Kewajiban harta termasuk dalam mencarinya. Kewajiban mencari harta yaitu harus halal. Halal dalam mencarinya. Bekerja yang halal, tidak mencuri. Karena kalau sudah mencari hartanya dengan haram, itu tidak ada barokahnya dalam harta tersebut. Maka yang pertama adalah kewajiban harta itu kita dalam mencarinya harus yang halal. Sesuai dengan ajakan Rasulullah SAW. Macam-macam sekali, banyak sekali bagaimana cara kita mencari harta dengan halal. Contoh, Nabi Muhammad SAW mencari harta dengan menggembala, berdagang. Nabi Daud berdagang, dagang pakaian perang, dan lain sebagainya. Jualan, berdagang, ini termasuk mencari harta dengan yang halal. Nah, sampai sekarang pun banyak dong orang-orang jualan, bahkan sekarang sudah eranya digital, orang jualan online, itu pun harus yang syar'i atau syariat Islam yang dibenarkan oleh syariat Islam dalam berdagangnya. Inilah kita harus juga memahami ilmu jual beli yang syariah, yang sesuai dengan syariah Islam. Bagaimana menghindarkan diri dari yang haram-haram, menghindarkan diri yang riba-riba itu ditinggalkan. Maka sudah tepat sekali kalau kita mencari harta dengan yang halal. Yang kedua adalah mengatur pembelanjaannya, itu termasuk kewajiban harta. Kita sudah mendapatkan harta dengan halal, dilanjutkan dengan dalam membelanjakannya ini pun harus yang benar, harus yang halal. Membelanjakan harta kita ini loh, sesuai dengan kebutuhan, tidak boros, membelanjakan dengan benar, membeli barang yang benar, bukan barang yang haram yang dijual. Mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, tapi ketika membelanjakannya dengan cara yang haram, membeli barang yang haram, ini pun berarti sudah meninggalkan kewajiban dari harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi, harta yang diberikan oleh Allah itu ya bisa digunakan untuk apa saja. Memberi nafkah atau membeli pakaian dan lain-lain, ini termasuk membelanjakan harta. Dan yang ketiga adalah termasuk kewajiban harta yaitu tidak menumpuk-numpuk harta. Tidak menumpuk-numpuk harta. Jadi ditumpuk-tumpuk tanpa dikeluarkan haknya. Tidak untuk amal kebaikan, hanya untuk kesombongan. Ini berarti salah dalam mengelola hartanya. Jadi tidak boleh ditumpuk-tumpuk hartanya. Nah, kemudian yang keempat adalah menunaikan haknya harta. Lah ya ini yang akan kita bahas ini, menunaikan haknya harta. Haknya harta itu apa sih? Haknya harta itu seperti dizakati, kemudian infak, sedekah, banyak macamnya, wakaf, hibah,
apalagi hadiah, jihad fi amwal, membela agama Allah dengan hartanya, pembelaan, memberi pinjaman, termasuk itu haknya harta kita. Kalau ada tetangga kita butuh, sangat butuh, dan kita hartanya longgar, boleh meminjamkan. Ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan juga. Inilah haknya harta, itu ada banyak ya. Ada zakat, ada infak, sedekah, wakaf, mewakafkan tanahnya, mewakafkan bangunan rumahnya, itu juga termasuk dari haknya harta. Menghibahkan harta atau memberi hadiah kepada saudara, kepada famili, ini termasuk haknya harta. Banyak sekali. Sedekah itu termasuk haknya harta. Karena itu merupakan perintah Allah. Perintah sedekah. Mana qasad sadaqatun mimmal. Mana qasad sadaqatun mimmal. Tidak akan berkurang orang yang sedekah. Apa-apa yang kalian sedekah, apa-apa yang kalian sedekahkan atau sedekahkan, itu tidak akan berkurang. Dari hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan demikian. Jadi jangan sampai beranggapan kalau yang disedekahkan itu akan habis. Wah, sedekahnya banyak, ini habis harta saya. Tidak. Orang yang sedekah itu justru akan bertambah hartanya, akan bertambah kepemilikan hartanya. Jadi tidak akan berkurang. Termasuk sahabat Harisah bin Wahab juga pernah meriwayatkan suatu hadis yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang sedekah itu jangan sampai menunggu punya harta banyak. Jangan sampai menunggu mampu harta yang banyak baru mau sedekah, itu tidak. Justru orang yang sedekah itu ketika dia merasa sulit, malah itulah pertolongan yang terbesar. Jangan sampai terjadi, karena akan terjadi di suatu zaman nanti orang akan menolak harta pemberian. Orang mau menolak sedekahnya orang lain. Dalam riwayat hadis Bukhari, juga di dalam riwayat hadis Muslim dijelaskan, tasaddaku, sedekahlah kalian, sedekahlah kalian. Yushikur rajulu yamshi bisadaqatihi fayaqulu alladhi u'tiyaha law jita biha bil amsi qabiltaha wa amal an fala hajata li biha fala yajid may yaqbaluha. Jadi ada seorang laki-laki yang membawa sedekahnya, kemudian dia berkata kepada orang yang diberi sedekah, maukah kamu mengambil sedekahku ini? Kata orang yang memberikan. Terus orang yang mau menerima sedekah tadi, dia menjawab, loh, seandainya engkau datang kemarin, dulu kamu mau sedekah, niscaya saya terima sedekahmu. Nah kalau sekarang saya sudah tidak butuh lagi sedekah karena saya sudah banyak harta. Maka orang ini yang mau sedekah pun tidak menemukan orang yang mau menerima sedekahnya karena sudah terlambat. Orang sudah tidak mau menerima sedekah. Nah, ini tertutuplah pintu sedekah. Jangan sampai terjadi zaman seperti itu. Maka Nabi mengatakan banyaklah sedekah. Tasaddaku, sedekahlah. Kepada siapapun, kepada orang yang bahkan kita benci pun, sedekah. Nah, sedekah itu apa aja sih? Apa aja sedekah itu? Banyak. Ada sedekah harta, ada sedekah tenaga, ada sedekah ilmu. Itu juga ada. Sedekah harta dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjalah atau sedekahlah dengan harta bendamu di jalan Allah.
wa anfiqu fi sabilillah, infaklah, sedekahlah di dalam jalannya Allah. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Maksudnya gimana? Kita mampu untuk sedekah tapi kita tidak mau eman-eman. Apa bahasa eman-eman itu? Sayang-sayang dengan hartanya. Sama saja kita menjatuhkan diri kita sendiri dalam kebinasaan. Allah berfirman seperti itu. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa dengan bagaimana caranya? Dengan cara sedekah kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada sabilillah khususnya, kepada masjid, kepada pesantren, semuanya yang membutuhkan harta, semua sedang membutuhkan harta kita masing-masing. Keluarkan sebagian sedikit harta kita. Karena Allah perintah tidak semua harta kita berikan, tapi sebagian. Karena pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang ketika mendengar ayat ini, langsung sahabat itu mau mensedekahkan seluruh hartanya. Nabi, saya akan mensedekahkan seluruh harta saya untuk sabilillah. Kata Nabi, loh, jangan. Nanti keluargamu mau makan apa? Nanti keluargamu mau makan apa? Kamu mau hidup bagaimana kalau semua hartamu diberikan ke sabilillah? Akhirnya si sahabat menjawab, ya sudah, kalau gitu setengah harta saya berikan sabilillah Nabi. Nabi masih melarang. Loh jangan, itu masih terlalu banyak. Kamu akan susah nanti hidupnya kalau semua harta diberikan kepada sabilillah. Berikanlah kepada sabilillah sepertiga dari hartamu. Jadi paling banyak ya sepertiga harta kita diberikan kepada sabilillah. Ini semangatnya sahabat zaman dulu untuk bersedekah sampai seperti itu. Nah, dalam ayat lain, dalam hadis lain, kita hanya sedikit dari harta kita, sebagian harta kita. Maka jangan sampai berhenti di dalam kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah dengan cara memberikan haknya harta kita yang kita miliki, dengan cara sedekah harta tadi. Yang kedua adalah sedekah tenaga. Bagaimana kita sedekah tenaga itu? Banyak sekali. Di dalam sabilillah, di dalam suatu katakan pesantren, majelis taklim, itu banyak sekali orang-orang yang berusaha sedekah dari tenaganya. Pembangunan masjid perlu tenaga, sarana ibadah, asrama, dan lain-lain butuh tenaga kita. Jadi ini dengan sedekah tenaga itu tenaganya yang digunakan untuk urusan sabilillah. Bahkan bekerja yang diniati menafkahi keluarga, ya, diniati menafkahi keluarga itu termasuk sedekah juga, termasuk sedekah juga. Orang yang menafkahi keluarganya itu termasuk dihitung sedekah. Luar biasa. Bagi teman-teman semuanya yang sedang bekerja dimanapun berada, niatilah dalam bekerja itu untuk memberi nafkah atau bersedekah kepada keluarganya. Maka ada hasil pahalanya. Ada hasil pahalanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 dijelaskan, yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin fal walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jadi wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka sedekahkan, nafkahkan. Apa wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibumu, kepada bapakmu, kerabatmu. Jadi semua dari keluarga, anak yatim dan lain-lain. Itu mereka berhak mendapatkan nafkah dari harta yang kamu cari. Jadi
apa yang kita sedang cari saat ini bekerja diniati untuk memberi nafkah kepada mereka semuanya. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang Allah akan balas karena mereka mendapatkan haknya yang dari kita berikan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah termasuk sedekah itu adalah sedekah pikiran. Sedekah pikiran itu bagaimana sih? Seperti di dalam suatu majelis taklim selalu pengurus-pengurusnya, ulama-ulamanya bermusyawarah membahas suatu permasalahan. Muncullah ide-ide, usulan-usulan untuk kebaikan kaum dan lain-lain, itu termasuk sedekah dari pikiran kita. Ataupun sedekah ilmu, seperti ulama mubalik-mubalighat menyampaikan Quran hadis, mereka mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum tahu dengan diniati lillah karena Allah, itu juga termasuk sedekah ilmu. Mungkin kita nggak punya harta banyak, kita nggak punya tenaga, kita bukan siapa-siapa, tapi kita orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Maka dengan ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Itu termasuk sedekah dari ilmunya. Bahkan sedekah ilmu itu akan menjadi jariyah bagi orang yang diajarkan. Contoh kecil saja. Seorang ibu-ibu memiliki anak. Anaknya diajari ibadah, praktek sholat gini nak, praktek sholatnya takbir, diajari sholat. Dituntun sholat, dari kecil diajak sholat, praktek sholat. Sehingga si anak ini bisa sholat karena ajaran dari ibunya, karena ajaran dari bapaknya. Ketika si anak ini sudah mulai besar, dewasa, balik, dia bisa beribadah sholat, ya karena tuntunan ilmu dari orang tuanya. Maka ketika anak ini beribadah sholat setiap hari, orang tua yang tadi mengajarkan ilmunya mendapatkan limpahan pahalanya juga. Seperti pahala yang didapat oleh anak tersebut. Tanpa mengurangi pahalanya si anak. Inilah termasuk amal jariah dari orang yang sedekah ilmu. Sampai si orang tua ini pun katakan contoh sudah meninggal, anaknya tertib ibadah dan lain sebagainya. Orang tua yang di dalam kubur mendapatkan kiriman pahala dari amalan ibadah si anak ini. Ini termasuk hasil dari jariah ilmu. Jariah ilmu. Jadi jangan khawatir bagi orang yang mungkin hartanya pas-pasan tidak bisa sedekah secara harta, sedekah secara ilmu. Banyak cara untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala-pahala. Ini termasuk hasil dari sedekah. Jadi amal jariah kepada orang seperti senyum saja ya. Senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah, maka kepada temannya perbanyak senyum. Perbanyak silaturahim. Dengan tersenyum kepada saudaranya itu termasuk sedekah, Pak. Termasuk sedekah. Ya sedekah itu gampang ya. Sedekah itu paling gampang apa? Narik bibirnya itu ke kanan dan ke kiri. Senyum. Itu sedekah. Itu termasuk sedekah. Nah, kemudian hasilnya sedekah itu apa sih? Yang kita sudah banyak sedekah harta, jariah, pembangunan masjid di mana-mana, sedekah kepada anak yatim, infak, zakat. Hasilnya apa? Banyak sekali hasilnya. Termasuk ada 5 hasil dari sedekah. Yang pertama, tentunya memanjangkan umur. Memanjangkan umur kita. Yang kedua, hasil dari sedekah adalah dimudahkan rezeki kita. Yang ketiga adalah dijauhkan dari bala atau cobaan. Dijauhkan dari cobaan. Yang keempat adalah menjadi amal jariah dan tameng nanti di akhirat. Menjadi amal jariah seperti yang tadi disampaikan dan menjadi tameng dari api neraka, pelindung dari api neraka. Dan yang kelima adalah kita mendapatkan doanya para malaikat. Doanya para malaikat.
Jadi banyak sekali manfaat dari orang yang sedekah, termasuk eh, kisah nyata bagaimana Allah membuktikan bahwasanya orang yang banyak sedekah itu memanjangkan umur. Pernah pada zaman Nabi Ibrahim ada seorang pemuda yang menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada engkau, wahai Nabi Ibrahim." Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim penasaran. Seorang pemuda ini menjawab, "Saya insya Allah besok mau menikah, wahai Nabi. Saya mau menikah." Kabar ini kemudian disambut senang juga oleh Nabi Ibrahim. "Alhamdulillah, kamu akan segera menikah." Nah, ketika pemuda ini pulang, datanglah malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim. Bertanya malaikat Israel, "Wahai Nabi Ibrahim, eh, tadi pemuda tadi kenapa datang ke sini?" Ibrahim menjawab, "Itu pemuda tadi mengatakan bahwasanya besok dia mau menikah." Kemudian malaikat mengatakan, "Ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya besok dia itu sudah waktunya meninggal, sudah waktunya mati. Besok dia si rojul itu akan mati. Saya akan mencabut nyawanya." Ibrahim kasihan, kaget ya kasihan. Waduh, si rojul itu besok mau menikah, tapi ternyata qadarnya sudah mau mati. Namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Si rojul itu nggak mati-mati, sudah menikah dan hidupnya bahagia. Ya dia tidak mati, sampai dalam riwayat ceritakan sampai umurnya sampai tua. Ternyata apa? Ternyata setiap malam dia mau sodako. Hasil dari sodako tadi. Setiap malam dia bersodako kepada orang yang membutuhkan dengan harta yang dia miliki. Ternyata memanjangkan umurnya. Umurnya jadi barokah. Yang tadinya ternyata Israel sudah mau mencabut nyawanya, karena dia banyak sodako jariah, umurnya dipanjangkan oleh Allah dan hidupnya barokah. Inilah hasil dari sodako, hasil dari sedekah, umurnya dibarokahkan oleh Allah. Kemudian ada lagi kisah nyata yang lain. Ini supaya terinspirasi. Bagaimana banyak orang mengalami kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Contoh di Riyadh. Di Riyadh itu ada seorang ibu-ibu orang asli Riyadh sana, orang Arab. Orang Arab termasuk orang yang punya lah, orang banyak harta, orang banyak harta. Dia mengalami penyakit kanker. Dia mengalami penyakit kanker, punya penyakit kanker yang cukup lama, dan dijadwalkan oleh dokter itu untuk operasi kanker. Lalu si dokter ini mengatakan kepada ibunya bahwasanya dalam 1 bulan ke depan akan operasi lagi, operasi yang terakhir, operasi kankernya. Namun ini kalau nanti operasinya gagal, akan divonis hidupnya tidak lama, divonis mati seperti itu. Jadi dalam waktu 1 bulan itu si ibu sudah tahu bahwasanya bulan depan akan operasi yang terakhir, dan melihat kondisinya kalau memang operasinya gagal ya akan mati. Beliau sangat sedih, sangat termasuk susah, banyak berdoa kepada Allah. Nah, di sisi lain dia juga punya pembantu. Datanglah seorang TKW, pembantu asli orang Indonesia. Dia datang menjadi pembantunya ibu ini. Namun si ibu ini heran, selama 1 minggu diperhatikan kerjaannya si pembantu ini, kok setiap kamar mandi dia lama, ada apa. Akhirnya si ibu ini memberanikan diri untuk bertanya kepada pembantunya, "Kamu kenapa kok setiap di kamar mandi kok lama?"
Akhirnya si perempuan pembantu ini menjawab dengan jujurnya bahwasanya dia telah baru saja melahirkan seorang anak yang dia tinggal di Indonesia. Dia pergi ke Riyadh untuk bekerja, meninggalkan anaknya di sana. Nah, kenapa saya lama di kamar mandi? Karena saya membuang ASI saya supaya saya tidak sakit. Jadi ASI-nya karena tidak terpakai dibuang sehingga lama di kamar mandi. Nah, hal ini membuat seorang ibu ini kasihan. Akhirnya dia karena kasihan memerintahkan si pembantu ini untuk pulang. Pulang kamu ke Indonesia, anakmu lebih berhak diasuh, diurusi ketimbang saya. Pulanglah, ini kamu saya beri gaji 800 real. Dikali 24 bulan langsung, 2 tahun. Jadi ini benar-benar kisah nyata karena saking kasihannya seorang ibu ini terhadap pembantunya, dia belum kerjanya belum genap 1 bulan langsung digaji 800 real dikali 12 atau dikali 24 bulan. Kalau di total itu sekitar 70 jutaan. Sodako langsung saat itu. Nah, setelah itu ibunya terus merasa syukur. Kok bisa ya saya sodako segitu banyaknya kepada wanita yang baru saya kenal. Cuman dia terus bersyukur, selalu meneteskan air mata di malam harinya, sampai tiba waktunya dia operasi. Nah, ini ceritanya begitu. Ketika operasi ketemu dokternya bilang, loh Bu, ini ibu selama sebulan ini kemana? Berobat kemana? Ada apa dok? Nah ini penyakitnya tidak ada. Penyakitnya hilang ini. Kankernya hilang, sampai ke akar-akarnya hilang. Saat itulah ibu ini sadar bahwa ternyata ini merupakan pertolongan Allah, ya termasuk hasil dari sedekah tadi. Hasil dari sedekah tadi. Sehingga umurnya diperpanjang oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah. Ini bukti bahwasanya orang sedekah itu memanjangkan umur, bukan malah memendekkan umur. Tidak. Malah memanjangkan umur. Yang kedua adalah hasil dari sedekah itu dimudahkan rezekinya. Dimudahkan rezekinya. Dilancarkan rezekinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memperlihatkan atau Allah akan memperlihatkan kebaikannya dengan melipat gandakan, dilipat gandakan harta yang telah disedekahkan kepada Allah, yaitu dengan sedekah, dengan sedekah fisabilillah, dan akan dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya. Inilah yang Allah jelaskan, Allah janjikan bahwasanya orang yang mau bersedekah itu rezekinya dimudahkan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah. Maka kita jangan sampai berhenti untuk berusaha sedekah sebanyak-banyaknya. Termasuk ada ayat yang lain juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, gambaran orang yang sedekah itu dilipat gandakan. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Gambarannya orang yang sedekah itu seperti orang yang sedekah atau sedekah menanam biji-bijian. Satu biji akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan tiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji. Tuh, gambarannya sedekah itu akan berkembang makin banyak.
Mathalul ladzina yunfikuna bi amwalikum mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti orang yang menanam biji-bijian. Kalau satu biji jadi 7 tangkai, menjadi satu tangkainya tumbuh 100 biji, berarti satu biji menjadi 700 biji. 700 biji. Nah, kalau kita sedekah 1000 saja, sedekah fisabilillah 1000 rupiah, dikalikan menjadi 700.000 rupiah. Banyak. Dengan niat karena Allah, hanya 1000 menjadi 700.000. Ini lipatan harta yang diterima. Ya mungkin tidak di dunia, tapi di akhirat Allah melipat gandakan. Seandainya apa yang kita sedekahkan langsung Allah balas di dunia, niscaya tidak akan muat. Dunia ini nggak akan cukup menampung dari hasil sedekahnya satu orang hamba. Itu kenapa balasannya nanti di akhirat. Balasannya akan diterima di akhirat. Maka harus bersabar. Orang yang sedekah itu pahalanya digantinya di akhirat. Karena pahala atau hasil dari semua yang kita berikan, semua amalan kita itu hasilnya semua diganti dengan surga di akhirat nanti. Dilipat gandakan dari rezeki kita. Banyak kisah-kisah teladan yang mengajari kita bagaimana Allah itu memberikan pertolongannya kepada orang yang mau mengeluarkan sedikit hartanya. Ada lagi yang kisah yang cukup menjadi inspirasi kita, seorang yang ditugaskan untuk belajar di suatu negeri, kemudian dia ingin memberi sedekah kepada orang tuanya yang ingin berangkat haji. Sedekahnya itu belum diberikan kepada orang tuanya, dia sudah mendapatkan ganti 2 kali lipat dari yang dia inginkan niat sedekah. Jadi belum diberikan, baru niat saja Allah sudah ganti. Allah sudah ganti rezekinya. Ini luar biasa. Nah, hasil yang lain adalah malaikat mendoakan orang yang mau sedekah. Sahabat Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa makanin yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan." Jadi tidak ada hari kecuali setiap hari itu ada 2 malaikat yang mendoakan kepada seorang hamba. Satu malaikat mendoakan, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Satu malaikat lagi mengatakan, "Ya Allah, binasakanlah orang yang kikir." Malaikat begitu. Jadi setiap hari ada malaikat yang mendoakan umat, mendoakan manusia seperti itu. Satu malaikat mengatakan, "Ya Allah, ganti rezekinya orang-orang yang sedekah, ya Allah." Malaikat yang lain mendoakan, "Ya Allah, hinakan orang-orang yang kikir, pelit, bakhil, tidak mau menolong hamba, tidak mau menolong sesama." Nah, ini termasuk doa yang tentunya kita harapkan menjadi baik doa-doanya para malaikat ini. Jangan sampai kita kenaan atau terkena doanya malaikat yang buruk, yaitu dibinasakan karena kita menjadi orang yang kikir. Itu jangan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, tidak mau berbagi kepada sesama. Apalagi saat ini banyak orang-orang yang membutuhkan saluran bantuan. Banyak sekali orang yang membutuhkan saat ini. Apalagi di zaman saat ini seperti pandemi Covid, banyak orang kena PHK, banyak orang kena pengurangan karyawan, mereka putus dari penghasilannya. Ini siapa lagi kalau bukan orang yang mampu untuk memberikan sedikit sedekah.
sedikit sedekahnya untuk menyalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, ini termasuk hasil dari sedekah, yaitu didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pertolongan, dijauhkan dari bala atau cobaan. Dijauhkan dari cobaan. Jadi orang yang ahli sedekah itu dijauhkan dari cobaan-cobaan, bencana-bencana. Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan yang artinya sedekahlah. Sedekah itu dapat menolak 70 macam bencana, yang paling ringannya dari 70 itu adalah wabah atau lepra atau kusta. Termasuk saat ini ya wabah COVID ini. Jadi selain kita itu ya, dalam selalu kita diingatkan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak. Loh, ada lagi obatnya. Nabi mengajarkan obatnya adalah sodako. Banyak sodako. Dan kita banyak sodako, sodako, sodako. Allah jauhkan dari bala. Allah jauhkan dari wabah. Kita harus yakin. Harus yakin dengan kita banyak sodako, menolong orang, kita dijauhkan dari wabah penyakit. Yaitu tadi, hadis riwayat Tabrani menjelaskan ada 70 penyakit yang tidak bisa atau menolak dari orang-orang yang mau bersedekah. Hadis Tabrani lain juga mengatakan, bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sodako, karena sodako itu sungguh menghindarkan dirinya dari bencana. Sungguh bencana itu tidak dapat melewati orang-orang yang sodako. Bencana apa saja. Nah, ini termasuk kita dijauhkan dari cobaan bala atau cobaan penyakit. Maka mari semuanya kita juga harus tahu bahwasanya dengan seperti ini banyak cara untuk kita terhindar dari wabah di saat ini ya. Salah satunya dengan sedekah. Namun ingat, sedekah itu yang nggak boleh diungkit-ungkit. Kamu dulu saya beri, sekarang saya ngasih nggak dikasih. Berarti mengungkit-ungkit. Atau sambil menghina. Ini kamu tak kasih karena kamu miskin loh. Ini menghina namanya. Memberi tapi sambil menghina. Itu juga yang tidak boleh. Sedekah juga yang tidak boleh diungkit-ungkit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262 dijelaskan, alladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Hasilnya lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, shadaqah fi sabilillah, kemudian dia tidak mengiringi dari apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit-ungkit, dan juga dengan tidak menyakiti hati orang yang menerima. Hasilnya adalah dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan dirinya tidak akan khawatir, wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran dalam dirinya. Aman, damai, tenang hidupnya. Dan ini pahala dari Allah. Jadi Allah menjelaskan di Al-Baqarah ayat 262 ini, kita ketika sedekah, infak, memberi kepada orang, ya jangan diungkit-ungkit. Jangan sambil menghina, sambil menyakiti hati orang yang menerima, itu jangan. Ya, pemberiannya juga yang baik, dengan cara yang baik. Karena kan macam-macam orang ya. Ada yang diberi malah sakit hati karena yang memberinya sambil marah-marah, sambil menghina dan lain sebagainya. Maka ketika memberi sedekah itu dengan cara yang baik supaya diri kita aman, tentram, damai dengan hasil dari yang kita sedekahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para teman-teman semuanya yang sudah bergabung di siaran langsung UPZ Basnas, alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir. Alhamdulillah cukup banyak ya teman-teman semua di sini.
Baik, teman-teman semuanya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya masih bergabung di sini di UPZ Basnas. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kemudian kita lanjutkan di dalam masalah harta. Memang banyak kita bahas ya, karena memang tadi kita sudah banyak membahas tentang sedekah. Ada lagi zakat. Tentang zakat. Zakat itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Karena kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Nah, yang berikutnya adalah zakat. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Zakat itu hukumnya wajib. Zakat macam-macam, ada zakat mal, zakat tijarah, zakat fitrah termasuk. Zakat fitrah ketika di bulan Ramadan. Zakat mal, zakat tijarah itu ketika kita sudah nisab harta kita, sudah mencukupi harta kita untuk zakat, ya harus segera dizakati. Karena ancamannya berat bagi orang yang tidak mau menzakati dari hartanya. Harta nisab itu sudah dimiliki selama 1 tahun, nilainya lebih dari sekitar dirupiahkan itu ya di atas 50 juta. Punya harta di atas 50 juta, sudah dimiliki selama 1 tahun, itu ada zakatnya. Ada zakatnya. 2,5% zakatnya, tinggal dihitung. Atau zakatnya silakan berapa. Jadi ada haknya harta yang harus dizakati, dan itu akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 asnaf, itu 8 bagian orang yang berhak menerima zakatnya, kita yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Karena kalau tidak sampai mengeluarkan zakatnya, itu harta akan menjadi ular di akhirat nanti yang melilit tubuhnya si pemilik harta. Jadi harta yang sudah tumpuk-tumpuk itu, kalau tidak dizakati, besok di akhirat akan oleh Allah diwujudkan seekor ular yang menggigit, melilit tubuhnya orang yang memiliki harta itu, sambil berkata zakat itu, harta itu, sayalah hartamu yang tidak kamu zakati. Ini disiksa dengan hartanya sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat kita. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahharu wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat sebagian harta mereka guna membersihkan atau mensucikan mereka. Jadi harta yang kita keluarkan zakatnya itu pada dasarnya adalah mensucikan harta kita. Mensucikan harta kita. Sehingga harta kita bisa barokah, bisa barokah. Nah, inilah pentingnya kita mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Kemudian ada zakat fitrah juga. Kemudian ada zakat tijarah, silahkan. Dan wadahnya banyak. Melalui UPZ Basnas juga bisa menyalurkan zakatnya semuanya. Karena kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itu tadi ancamannya adalah besok harta di akhirat akan diwujudkan seekor ular yang besar yang menggigit dirinya sendiri. Maka silakan dihitung hartanya, sudah 1 tahun lebih belum terkumpulnya, dimilikinya, maka keluarkan zakatnya rutin setiap tahunnya. Rutin setiap tahunnya. Dengan kita terus mencari rezeki kepada Allah ini, ya tentunya ada hak untuk diberikan kepada sabilillah, kepada orang lain. Ya bisa melewati siapapun. Kalau lewat UPZ Basnas, ya dihimpun, disalurkan dengan semestinya
dengan yang kepada orang yang berhak dan jelas serta bermanfaat, tepat sasaran, kan begitu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di siang menjelang sore ini, di sore ini Allah memberikan kebaikan, kemanfaatan yang barokah. Sekali lagi, apa yang kita lakukan saat ini termasuk masing-masing kita mencari dunia, mencari nafkah, rezeki, ya kita harus tahu yang kita prioritaskan utama adalah tetap ibadahnya kepada Allah, ya. Tetap ibadah yang menjadi utama. Mencari harta, mencari rezeki itu penting. Tapi kalau meninggalkan ibadah itu menjadi sia-sia. Karena jika kita hanya mencari dunia, justru Allah akan menimpahkan 4 hal. Ketika kita hanya mencari dunia, Allah akan menimpahkan 4 hal kepada orang itu, dan orang itu tidak akan pernah putus dari 4 hal ini kecuali mati. Mati baru berhenti. Orang kalau mencari dunia saja tanpa memprioritaskan ibadah kepada Allah, Allah akan menimpahkan yang pertama adalah dia akan repot hidupnya. Disibukkan dunia terus. Karena merasa ini lagi kerjaan, ini lagi, repot sini. Sehingga tertinggal atau ketinggalan ibadahnya, dilupakan ibadah. Yang kedua akan mengalami susah. Selalu muncul masalah karena tidak pernah dekat kepada Allah. Dunia terus yang dicari. Sholatnya tertinggal, sholatnya kurang, sholatnya hilang. Ibadah lainnya hilang. Sehingga Allah memberikan kesusahan, selalu timbul masalah. Kemudian yang ketiga adalah dia akan merasa melarat. Apa maksudnya? Merasa melarat itu merasa kurang. Kerja ini, kerja itu merasa kurang, hasilnya kurang, dan lain sebagainya. Karena Allah buat mereka hatinya akhirnya merasa kurang. Yang keempat adalah selalu memiliki angan-angan yang tidak pernah berhenti. Angan-angannya ingin itu, ingin itu, nggak pernah habis angan-angannya. Sehingga repot urusan dunia terus. Jangan sampai seperti itu. Harus memprioritaskan ibadah. Namun, ibadah saja tanpa bekerja juga disalahkan. Dia tidak benar juga. Maka harus seimbang. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada orang iman yang dia kerjanya ibadah terus di masjid terus. Padahal dia sudah berkeluarga, sudah punya istri, tapi dia ibadah saja. Umar bin Khattab negur, ini kok tiap hari di masjid saja. Hai, Fulan, kamu kenapa kok di masjid saja? Apa kamu nggak kerja? Kamu nggak menafkahi istrimu? Si Fulan menjawab, wahai Amirul Mukminin, yang menafkahi istri saya adalah kakak saya, kakak kandung saya yang bekerja. Saya hanya beribadah saja di masjid. Umar marah, langsung mengatakan, pergilah kamu dari masjid, keluar sana kamu dari masjid, bekerjalah kamu. Ketahuilah sesungguhnya kakakmu yang bekerja itu lebih baik daripada kamu yang hanya beribadah. Nah, ini mengandung arti apa? Bahwasanya ibadah yaitu prioritas, tapi mencari rezeki, menghidupi keluarga itu juga penting. Itu juga penting. Ibadah wajib, menafkahi keluarga itu penting. Maka harus seimbang. Mana yang jadi prioritas, mana yang juga yang menjadi kepentingan yang utama. Maka kita semua bisa menyeimbangkan seperti itu. Nah, dengan hasil dari yang kita dapat dari pencari nafkah itu harus dikeluarkan sedekah dan zakatnya itu tadi. Karena rezeki itu bisa bertambah karena amal solih, rezeki itu bisa berkurang karena berbuat dosa. Itu tadi, bisa beramal soleh dengan sedekah, zakat, maka rezeki akan bertambah. Nah, kalau kita dengan terus berbuat dosa, melanggar, meninggalkan kewajiban kepada Allah, justru Allah akan mengurangi hartanya. Bahkan deblek
akan hilang, akan tidak mempunyai apapun, akan rusak dengan dia dicoba rezeki itu tadi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan eh, apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, ibadahnya lancar, rezekinya lancar, dan kita diberikan kesehatan, hidup yang barokah sampai husnul khotimah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian para teman-teman semuanya, saudara semuanya, saudari semuanya yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Ini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak ini? Masih ada 5 menit lah waktu kita. Iya, betul. Dari penghasilan kita setiap bulannya juga ada sebagian rezekinya saudara kita yang membutuhkan atau fakir miskin, anak yatim ya. Silakan teman-teman nanti kalau memang tiap bulannya mau menyalurkan rezekinya bisa nanti ke UPZ Basnas akan kita salurkan dengan haknya dengan semestinya. Ada juga kami di UPZ Basnas itu membuka tabungan korban ya. Di sisi lain kita juga kita diperintahkan untuk berkorban dan UPZ Basnas membantu para jamaah, para muslimin dan muslimah untuk menabung korban hartanya untuk berkorban di tahun depan, di tahun mendatang. Setiap tahunnya kita ada kurban. Silakan bagi yang mau eh, menabung tabungan kurban. Cukup ya, teman-teman semua. Iya betul. Ibadah tanpa bekerja, rezeki nggak bakal datang ya Ustaz, betul. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.